Kita ke Komisi 6 dulu, mitranya dari Bulog BUMN, Edi Food, silakan. Ya, pertanyaan saya pertama tentu ini ke pemerintah, saya dari Komisi 6 ya. Rencana impor 2 juta ton beras ini di tahun 2023 ini sebetulnya ini kebutuhan atau kepentingan. Kebutuhan buat rakyat atau kepentingan buat pemerintah. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat data produksi, ini saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Sebutlah 5 atau 6 tahun terakhir kita selalu surplus. Ya. Kita pakai data yang disepakati BPS loh ya, bukan data Kementerian Perdagangan, juga bukan data Kementerian Pertanian yang saling silang sengketa begitu. Kita pakai data BPS. Tahun 2018 produksi beras kita itu surplus 4,7 juta ton, Pak Faisal. Bahkan sempat diekspor. Tapi kita impor 2018 2,25 juta ton. Padahal surplus itu produksi kita. Nah di tahun-tahun berikutnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kita tetap surplus sampai tahun 2022 juga surplus. Ya walaupun surplus tahun 2022 kurang lebih 1,3 juta ton. Kita selalu ada impor. Impor kita kisarannya 300 sampai 400 ribu ton. Dan tentu itu kita pahami mungkin itu adalah impor-impor beras yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri kita. Misalnya kayak basmati kan ya, untuk konsumsi rumah makan Timur Tengah itu kan ya. Nasi mandi, nasi kebuli dan sebagainya. Atau Javanica, beras Jepang, Javanica itu kan yang harus bisa disumpit ini. Nah, itu kan butuh beras khusus atau yang lain. Ya kira-kira itu kita bisa pahami kalau impornya segitu ya. Nah ini tahun 2018 justru ketika surplus kita besar ya 4,7 juta ton, impornya juga sangat besar 2,25 juta ton seperti yang akan dilakukan di tahun 2023. Nah pertanyaan sebagian orang termasuk juga disampaikan oleh Pak Faisal tadi, ini kok setahun menjelang pemilu kok impornya gede-gedean gitu. Maka pertanyaan saya adalah ini sebetulnya kebutuhan atau kepentingan. Nah masalahnya kalau kita bilang pasokan kurang, ini menurut saya juga enggak. Pasti akan dibantah oleh Kementerian Pertanian. Karena memang juga ada data, kita selalu surplus. Memang masalahnya adalah menurut saya ini di tata kelola. Tata kelola itu jaringan distribusi. Ya kita lihat krisis-krisis pangan itu kebanyakan masalahnya adalah di sini. Ya di tata kelola. Krisis minyak semua di tata kelola. Ya. Kemudian krisis yang lain semua ditata kelolanya, bukan masalah ketidaktersediaan bahan makanan itu. Jadi bukan produksinya, tata kelolanya. Kita coba tanya Prof. Inul. Baik Mbak Manu, makasih. Di depan saya ada data ya, data beras yang sampai terakhir. Kalau tahun 2022 ini data sebetulnya sampai Maret ini, tapi saya potong sampai Desember, produksi beras 31,54 juta ton. Tahun 2001, 31,36. Ada kenaikan 0,5 itu juga sampai 100%, kecil sih ya. Jadi itu catatan naiknya tipis. Dan yang menjadi catatan saya lagi Pak Faisal, tidak ada peningkatan produktivitas. Ton per hektarnya stagnan, 5,23 tahun 2022, 5,23 ton per hektar. Kalau mau koma-koma sih ada 5,226, naik sedikit, naik 0,25, jadi nyaris tidak naik. Jadi concernnya tadi walaupun ada kenaikan sedikit, yang mungkin bahasa ekonominya Mbak Manu namanya marketable surplus. Artinya surplus yang memang bisa dijual ke pasar. Sepertinya itu tidak banyak. Ya, karena petani menyimpan Pak Ketut tadi, petani baik konsumen juga menyimpan. Mungkin yang perlu kita telusuri lebih dalam, which is saya akan melakukan penelusuran itu, apakah ada pola penyimpanan stocking yang berbeda.
karena dampak COVID. Mungkin ada, mungkin juga tidak, kita juga nggak paham sih. Apakah masyarakat ingin lebih aman, lebih secure, ya, sehingga Pak Ketut bikin survei, kalau tidak salah bulan Desember kemarin, survei stok rumah tangganya berkurang dibanding tahun lalu, Pak. Jadi masih 4 ya Pak Ketut ya. Dari 4,006 juta ton itu kecil, kalau tahun lalu 6 sekian ya. 6. Jadi yang marketable surplus, dari catatannya kelebihan yang memang siap masuk ke pasar tidak besar, dugaan saya ya. Di samping yang kepentingan Pak Amin yang mungkin itu penting juga untuk ditelusuri. Kalau melihat ingin tahu berapa rentenya Mbak Mano, kita lihat harga global. Harga global itu ya kita ambil dari Vietnam dan Thailand, bahkan kemarin Desember ngambil dari India kita, itu juga tidak sampai 500 Pak US dollar per ton FOB, ditambah dengan insurans segala macam, ya mungkin 7.000 lah paling banyak 8.000 gitu. Nah di situ Pak yang silakan kalikan berapa. Kira-kira seperti itu perhitungannya. Nah, di lain itu yang memang menjadi concern masyarakat dalam konteks tema kita ini, apa benar, pemerintah bisa pastikan bahwa impor itu tidak bocor ke pasar yang mengganggu harga gabah petani. Itu sebetulnya yang saya paling tidak harus hati-hati betul. Jika kita ingat Mbak Mano ya, tanggal 20 Maret kemarin ketika Pak Ketut mengeluarkan surat edaran itu yang kita bikin heboh, kita rapat sampai malam-malam itu, di lapangan pedagang memang memainkan harga, itu terus terang. Jadi Pak Amin hanya 1 hari, tidak sampai 1 hari, harga gabah turun 1.000 pada waktu itu. Tidak sampai 1 hari. Walaupun belum, jadi ada psikologi pasar yang juga berpengaruh pada pembentukan harga gabah. Harga beras tetap naik ke atas. Jadi ada persoalan harga atas di pasar, di beras, dan harga di gabah. Nah ketika surat edaran dicabut, harga kembali pulih. Kemarin waktu tanggal 21 itu, Pak, saya kebetulan tanggal 21 sedang ada di Seragen. Kemudian pergi ke Ngawi. Saya ngunjungin perusahaan swasta besar ya, nggak usah disebut nama. Di situ sudah di bawah 5.000 pada waktu itu. Nah, hari ini sudah kembali lagi, sudah di atas 55, mungkin bisa 56. Nah kalau harga tetap terjaga seperti itu, impor tadi masuk ke gudang Bulog, we okay mungkin. Tapi kalau sampai beras impor itu masuk ke daerah-daerah petani, saya khawatir rugi lagi. Apakah secepat itu pembentukan harga? Itu mungkin yang perlu kita perhatikan dengan baik. Sangat mungkin itu terjadi. Nah apakah kekuatan pedagang sedemikian kuat gitu sampai mempengaruhi petani, kan itu mungkin ya kan, di hilir masih yang Pak Faisal nyebutkan tadi 15.000, harga yang premiumnya average masih 13 sekian ya. Karena ada yang medium juga masih di bawah 13.000. Dan kalau margin ini makin lebar di bawah 5.000, di atas 13.000, saya pikir itu yang tidak wajar. Itu yang harus kita awasi dengan baik-baik. Pak Amin, mudah-mudahan kalau rapat kerja dengan Komisi 6 itu mungkin yang perlu dengan Kementerian Perdagangan maksud saya, itu yang perlu dapat jaminan Mbak Mano. Yang ketiga, bagaimana caranya Pak Ketut nanti mendorong Bulog agar perintah Presiden, Bulog harus serap sebanyak-banyaknya, itu bisa terjadi. Nah saya agak khawatir itu, terus terang agak khawatir. Karena apa? Karena infrastruktur fasilitasi di bawah, mulai dari penggilingan yang mensupport, mulai dari mitra-mitra Bulog itu, dulu ada UPGB, sekarang sudah agak sulit. UPGB, unit pengolahan gabah dan beras ya, itu juga sudah agak sulit ya. Akhirnya benar kata Pak Faisal, petani memilih
Rp100 pun dikejar. Kalau yang beli swasta, dijual ke swasta, apalagi ada yang mainkan. Disitulah Bulog kadang kekurangan amunisi untuk mengisi stoknya. Ya itu sangat tidak wajar kalau hari ini musim panen stok Bulog cuma di bawah 300.000 itu ada yang aneh menurut saya. Dan berarti adalah tingkat persaingan di gabah itu sangat ketat. Logika saya harusnya harga lebih naik dong gitu harusnya. Harusnya, Iya. jadi petani harusnya bisa bahagia. Harusnya, ya itu mungkin yang perlu kita kawal baik-baik. Sekarang mungkin begini, PR. Bagaimana peran teman-teman pemerintah daerah untuk melakukan itu? Sayang Pak Ketut nggak punya orang di bawah ya. Beliau punya mitra dinas-dinas pangan, tapi nampaknya mekanisme ke sana belum ada. Padahal itu ada amanat loh, ada Perpres 125 2022 mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ya, kita tentu ingin bertanya bagaimana kemudian Bappenas mengkoordinasikan termasuk juga DPR mendorong agar Bulog ini bisa menjaga agar serapan dan perintah Presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Sesaat lagi kita lanjutkan.